Nakamura Kanji. Halo teman-teman, kali ini Denima akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime Windbreaker Season 2 episode 8. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah Tsubakino selesai pentas, Tsubakino lalu mengajak Sakura, Nire, dan Suo makan bersama sebagai tanda ucapan terima kasih karena mereka bertiga sudah membuat kakek itu ceria kembali. Tsubakino lalu mengajak mereka bersulat, tapi Sakura malah tidak ikut bersulat dan langsung memakan makanan itu hingga lahap. Tsubakino melihat itu bukan masalah besar dan menyuruh mereka semua untuk makan sepuasnya. Karena itu yang menelaktir Tsubakino. Mereka semua lalu makan bersama. Dan dengan mereka makan bersama, Tsubakino lalu memberitahu ke mereka bila sejak saat itu kakek itu jadi lebih ceria dan dia sudah berdandan modis untuk pergi ke bioskop atau ke teater setiap harinya. Dan kakek itu juga bilang sebelum bertemu nenek Yui, kakek itu ingin membawa banyak cerita. Tsubakino lalu mengatakan terima kasih kepada mereka bertiga karena berkat mereka bertiga, kakek itu jadi lebih baik. Suo menanggapi bila mereka juga senang mengobrol dengan kakek itu. Mendengar ucapan Suo, Tsubakino tambah senang, bahkan lalu memesan buah untuk mereka lagi. Namun karena Uryu dan Seryu juga ikut makan dan padahal mereka sudah habis banyak, Seryu juga ingin menambah makanan. Tsubakino yang melihat perilaku mereka berdua, Tsubakino lalu membatalkan pesanan buah itu. Nire pun menanggapi, mengatakan bila sudah cukup untuk makanan itu dan lalu mengalihkan obrolan. Nire menanyakan tentang tarian Tsubakino. Karena tarian Tsubakino menurut Nire itu sangat keren. Sejak kapan itu dimulai? Tarian jenis apa? Dan kenapa menari di bar itu? Tsubakino lalu memberitahu bila itu adalah tari tiak. Awal mulanya Tsubakino terpincut saat melihat di internet. Dan karena Tsubaki sering melakukannya, jadi Tsubakino ingin berdiri di atas panggung. Dan karena di Furin tidak ada bar seperti itu, jadi Tsubakino datang meminta izin ke manajer bar itu. Dan dari semua itu, karena Tsubakino sudah memutuskan untuk melakukan semuanya yang Tsubakino suka. Takamura yang datang membawakan makanan mereka lagi. Takamura meledek Tsubakino, mengingat bila Tsubakino saat itu membuat manajer bar itu sampai menangis. Karena Tsubakino tidak mau pulang sampai diizinkan menari di bar itu. Tsubakino lalu membalikkan ledekan Takamura. Tsubakino lalu menanyakan ke Kanji saja, apakah benar jika tadi menghentikan perkelahian orang mabuk melibatkan Sakura, Nire, dan Suo? Dengan malunya Kanji menjawab itu benar. Takamura pun lalu mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga karena sudah membantunya tadi. Setelah Tsubakino mengerti, karena Takamura penjaga kota itu, Tsubakino meminta ke Takamura untuk kerja yang benar. Mereka bertiga yang kaget bila Takamura adalah penjaga kota itu. Takamura lalu memberitahu yang sebenarnya. Bila di kota itu dipenuhi dengan aksi dan hiburan, dan perkelahian sudah jadi makanan sehari-hari, maka dari itu harus ada yang menghentikan dan juga menjadi pengawal wanita yang bekerja di kota itu. Dan para pria yang mempunyai tekad yang sama bekerja di kota itu berkumpul dan menjadi Roppo Ichisa. Mendengar itu, Nire menanggapi bila mereka sama seperti Furin. Akan tetapi Takamura yang mendengar itu, Takamura menganggap bila Roppo Ichisa hanyalah memperbaiki atap yang bocor. Dan bagi Takamura, Furin itu demi menghilangkan bocor, dia
membangun rumah dengan sekejap. Takamura yang mengatakan itu sembari membayangkan Umemiya, menganggap sangat luar biasa. Yada, chotto mou. Dan lalu Takamura berharap setelah kejadian tadi tidak membuat dampak yang besar. Takamura pun lalu memuji Sakura, Nire, dan Suwo, mengatakan bila mereka terlihat tumbuh sebaik itu. Dan terlihat Shizuka sudah naik ke panggung untuk bernyanyi. Takamura lalu menyuruh mereka untuk jangan berisik mendengarkan Shizuka bernyanyi. Setelah Shizuka selesai bernyanyi, Shizuka lalu menghampiri Tsubakino. Namun, Tsubakino yang melihat Shizuka terluka membuat Tsubakino kaget. Takamura yang melihat itu dengan diam-diam mendekat ke Sakura dan teman-temannya, mengucapkan terima kasih ke mereka karena kejadian tadi tidak diceritakan ke Tsubakino. Dan ternyata tadi sebelum mereka masuk ke bar itu, Takamura sudah berpesan ke Sakura dan teman-temannya untuk jangan memberitahu Tsubakino bila Shizuka dalam bahaya. Karena Tsubakino menyayangi Shizuka seperti adiknya sendiri. Dan bila Tsubakino tahu itu, menurut Takamura, Tsubakino akan ngamuk sampai bumi itu terbelah. Anjay. Dan selain itu, Takamura juga tidak bisa melibatkan Furin dalam masalah itu. Namun tiba-tiba salah satu anggota Robo Ichisa dengan tergesa-gesa datang menemui Takamura, memberitahu bila orang-orang tidak dikenal mengamuk di jalan. Dan kelihatannya mereka sama dengan orang-orang tadi. Dari situ Takamura akan menghadapi. Tsubakino dan para Furin lainnya juga ingin membantu. Namun Takamura melarangnya untuk tetap berada di bar itu bersama Shizuka, karena Takamura tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya, karena jumlah mereka terlalu banyak. Dan Takamura juga tak pantas meminta ke petinggi tim lain untuk membantunya. Namun Sakura yang mendengar itu, Sakura lalu berdiri dan akan berjalan keluar. Takamura lalu melarang Sakura untuk Sakura tetap di bar itu. Akan tetapi Sakura tidak mau, karena bila mereka sama seperti yang tadi dihadapi Sakura, apapun alasannya, karena Sakura sudah memukul mereka, berarti itu juga jadi masalah Sakura. Tsubakino yang mendengar itu, karena tidak tahu apa yang mereka sembunyikan dari Tsubakino, Tsubakino meminta ke mereka untuk membereskan. Tapi Tsubakino meminta ke Takamura untuk memastikan mengembalikan harapan para Furin. Mendengar itu, Takamura lalu mengatakan terima kasih dan lalu bergegas untuk ke jalan. Sakura, Nire, dan Suwo juga ikut Takamura. Dan di saat berlari, Takamura juga tidak lupa mengatakan terima kasih ke Sakura karena sudah membantunya. Takamura menganggap mereka benar-benar orang baik. Mereka pun sudah melihat lokasi pertarungan, dan para berandalan itu sudah dihadapi oleh anggota Robo Ichisa yang lain. Dan ini nama dari salah satu anggota Robo Ichisa. Ini bernama Hidakusogo. Dan yang mirip seperti Choji ini bernama Otowaritsu. Dan ini bernama Miyoshi Akihito. Takamura dan tim Sakura sudah tiba. Takamura lalu mengatakan maaf karena datang terlambat. Miyoshi yang heran kenapa Sakura dan yang lainnya ikut. Takamura lalu menjelaskan bila mereka akan membantu. Mendengar itu, salah satu dari orang berandalan itu lalu mengatakan, kau datang 4 orang, tapi mau membantu. Lihat ini, kami masih banyak. Cepat serahkan Shizuka, atau kami akan obrak-abrik jalan ini. Takamura pun lalu berlari dan mengajar mereka saja. Dari situ,
Takamura lalu mengatakan di depan mereka untuk jangan membuat janji yang tak bisa ditepati. Sakura yang melihat itu merasakan perasaan yang sudah pernah dirasakan saat melihat Umemiya. Takamura pun lalu mengamuk saja, menghabisi para berandalan itu. Suo dan Sakura yang melihat aksi Takamura. Suo sampai heran, lebih tepatnya Takamura dan Sakura yang melihat kekuatan dan kecepatan Takamura jauh di atas rata-rata. Itu sampai membuat Sakura tersenyum. Jadi seperti itu ketua Robo Ichisa. Sakura pun lalu bergegas membantu Takamura. Miyoshi yang melihat Sakura menganggap luar biasa karena sudah bisa mengimbangi Takamura. Suo menanggapi tentu saja karena Sakura adalah ketua kelas Suo. Melihat musuh saling serang mereka, Suo dan Miyoshi pun juga saling menyelamatkan. Dengan begitu, Miyoshi mengatakan bila masa depan Furin benar-benar kelihatan cerah. Miyoshi yang melihat Nire di pojokan, apakah anak itu akan baik-baik saja? Suo meminta untuk jangan mengkhawatirkan karena dia belum bisa berbuat banyak. Tapi keinginan untuk berkembang lebih kuat dari siapapun. Dan Nire pun juga meratapi nasibnya. Karena yang bisa Nire lakukan hanyalah di pojokan saja. Nire yang melihat para berandalan itu hampir habis. Namun tiba-tiba datang lagi segerombolan orang yang begitu banyak. Seseorang yang ada di depan lalu mengatakan kepada para berandalan yang sudah dihajar di awal, "Apa-apaan ini? Kau membawa banyak orang, tapi yang bisa kau lakukan hanyalah memblokir pintu masuk. Sekarang akan aku dapatkan gadis itu dan dibayar." Dan ternyata seseorang yang berada di depan itu adalah ketua dari kelompok itu. Dia bernama Susuri Suhei. Dan kelompok Susuri itu juga berbeda dari kelompok berandalan yang sudah dihajar di awal. Dan kelompok Susuri itu bernama Gravel, kelompok orang yang tak biasa dari Tsunaba. Mendengar itu, Nire sampai panik, lalu memberitahu ke Sakura bila Tsunaba itu adalah distrik yang terkenal berbahaya. Karena situasi ekonominya buruk di Tsunaba, pencurian dan kejahatan lainnya masih merajalela. Dan kelompok Gravel itu, Nire juga mengerti. Mereka adalah kelompok yang memilih cari nafkah daripada sekolah. Susuri masih meneruskan ucapannya. Bila Gravel bisa membawa pulang Shizuka dan dibayar dengan uang sebanyak itu, maka mereka bisa makan enak. Susuri lalu meminta ke Robo Ichisa untuk memberikan Shizuka. Karena pada awalnya mereka tak ada niatan untuk bertarung. Jadi Susuri meminta Shizuka agar Gravel tidak mempermalukan Robo Ichisa dengan jumlah mereka. Takamura lalu menanggapi, tak peduli menang atau kalah. Karena yang terpenting bagi Robo Ichisa adalah memastikan setiap orang di distrik itu bisa melakukan pertunjukan dan menikmati hiburan mereka. Dan selama Takamura masih berdiri di distrik itu, apapun yang terjadi, Takamura akan hadapi. Sakura yang mendengar itu sampai heran. Mereka bertarung hanya untuk melindungi dan tak peduli menang atau kalah. Bahkan Sakura menyamakan Takamura dengan Umemiya. Takamura masih melanjutkan ucapannya. Jika Robo Ichisa berakhir di situ, Takamura masih aman karena sudah meninggalkan beberapa pengawal yang menakutkan bersama Shizuka. Dan pada akhirnya Takamura memilih untuk bertarung. Dah lanjut di episode 9 bre, cerita versi anime. Terima kasih yang sudah nyawa ya.